salah satu contoh paling nyata bahwa Buddha Dharma mampu mengubah hidup seseorang. Seseorang yang bertanggung jawab untuk hidupnya sendiri adalah kisah nyata seorang jutawan yang bernama Ananta Pindika. Sebelumnya dia tidak mengenal Buddha, maksudnya dia kenal Buddha itu dari saudara iparnya. Jadi suatu hari dia berkunjung ke saudara iparnya dan dia terkejut. Kenapa? Karena orang tuh sibuk banget mengacukan dia. Kenapa? Karena ternyata orang-orang sedang mempersiapkan persembahan kepada Buddha. Lalu di malam hari dia nggak bisa tidur. Kemudian dia akhirnya keluar, waktu itu subuh kalau tidak salah. Lalu dia mendengar seseorang memanggil dia Sudatta. Dan yang dia membuat dia terkejut adalah banyak orang itu sebenarnya tidak tahu nama itu. Dan belakangan dia kemudian bertemu dengan Buddha, lalu Buddha mengajarkan Dharma, membabarkan Dharma, dan yang uniknya adalah Ananta Pindika itu mampu mencapai tingkat kesucian pemasuk arus. Dan apa yang menjadi dampak ajaran Buddha bagi Ananta Pindika? Hidupnya berubah. Dia menjadi orang yang mempraktekkan Buddha Dharma. Dan karena praktek Dharmanya itu, bukan hanya hidupnya saja yang berubah, tapi hidup keluarganya, ya, keluarga langsungnya, para pegawainya. Jadi orang-orang yang bekerja dengan dia, para pelayannya, mereka juga mempraktekkan Dharma dan mempraktekkan Sila. Dan yang pasti ikut merasakan perubahan adalah orang-orang yang bersentuhan dengannya, kerabatnya. Kita melihat bagaimana di dalam cerita yang saya temukan, keluarganya, pelayannya, pegawainya itu mempraktekkan Sila dan mereka punya kemurahan hati yang luar biasa. Inilah dampak dari pelajaran Dharma. Inilah sesuatu yang membuat ketika diri kita berubah, maka dunia pun berubah. Dikatakan rumahnya Ananta Pindika itu menjadi pusat untuk kebaikan, pusat untuk niat baik, dan sikap ini menyebar ke lingkungan bahkan ke semua orang yang kenal sama dia. Jadi agama Buddha berperan sangat luar biasa untuk perubahan diri seseorang, bertransformasi diri, sehingga mampu menciptakan transformasi sosial. Salah satu kisah yang paling menarik adalah kisah Raja Asoka. Bagaimana ketika dia menemukan Buddha Dharma, bagaimana ketika dia menjadi Buddhis, dia bertransformasi total. Dari seorang raja yang terkenal haus perang, ingin menguasai banyak wilayah, dia berubah menjadi raja yang penuh dengan welas asih dan kemudian mendukung penyebaran Buddha Dharma. Ibu bapak teman-teman semua, agama Buddha perjalanannya sudah 2500 tahun lebih, sudah 25 abad lebih. Sudah begitu banyak orang yang berubah, yang mencapai penggugahan, baik yang kecil maupun yang besar, dan bagaimana mereka bertransformasi, diri mereka berubah, sehingga lingkungannya berubah, situasinya berubah. Ibu bapak, ajaran Buddha bukanlah ajaran yang sifatnya tekstual semata, tapi melainkan harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Satu lagi yang menarik, saya sampai sekarang ya belum menemukan bagaimana atau kisah Buddha Dharma itu disebarkan melalui cara-cara kekerasan. Hampir, atau kalau bilang tidak ada, nggak tahu juga ya, karena referensi teks kita mungkin terbatas. Tapi sampai sekarang sih yang saya dengar, yang saya temukan dalam banyak diskusi, Buddhis itu punya satu kebanggaan karena agama Buddha sampai sekarang yang saya tahu tidak disebarkan dengan cara-cara kekerasan, misalnya dengan cara perang. Bahkan kalau ibu bapak perhatikan bagaimana agama Buddha kita di dunia ini punya begitu banyak ragam tradisi yang berbeda-beda, semata-mata karena agama Buddha itu adalah agama yang disebarkan dengan damai, dengan cara-cara yang terampil, yang menyerap kebudayaan lokal dan memberikan kesempatan untuk menyatu dengan budaya yang sudah ada. Perhatikan bagaimana agama Buddha di berbagai belahan dunia itu tidak sama dalam bentuk luarnya ya ibu bapak. Bentuk luarnya yang tidak sama. Jubah para biku berbeda, pembacaan parita berbeda, cara baca sutra berbeda, teknik meditasi ada begitu banyak ragam. Itu semua adalah bentuk luar. Esensi ajaran Buddha, esensi Buddha Dharma itu tetap sama apapun latar belakang tradisinya. Buddha mengajarkan Dharma semata-mata
demi kebaikan, kesejahteraan, dan manfaat para dewa dan manusia. Bukan untuk kejayaan Buddha, bukan untuk kekayaan, bukan untuk nama besar, tidak. Dan apa yang Buddha ajarkan semata-mata adalah untuk membantu kita, menolong kita untuk mengakhiri duka. Ibu Bapak, rekan-rekan sedharma, terima kasih atas kesempatan berbagi pada hari ini. Semoga sharing hari ini membuat keyakinan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha semakin kokoh, membuat kita semakin termotivasi untuk mempraktekkan Buddha, Dharma. Selamat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.